asal-usul mereka di Indonesia ini seperti apa, Bung? Kira-kira proses semacam apa yang membuat mereka punya kondisi seperti itu? Menjadi buruh tani ya. Iya. Oke, jadi secara garis besar mungkin ada dua proses yang saling terkait ya. Yang pertama proses yang kita bisa sebut sebagai proses non ekonomik ya. Jadi ini atau ada yang nyebutnya extra economic means gitu. Artinya ini adalah proses-proses perampasan tanah ya yang dilakukan secara paksa baik oleh negara maupun korporasi misalnya. Jadi kalau kita lihat ada proyek strategis nasional atau kalau ada negara ngasih konsesi tanah ke korporasi ya, yang itu di mana rakyat atau masyarakat lokal yang di suatu tempat harus pindah, harus keluar dari wilayah yang diberikan konsesi itu. Nah, mereka kehilangan tanah dan mereka akan menjadi buruh kira-kira. Ada proses proletarisasinya terjadi lewat cara-cara perampasan lahan seperti itu yang pertama ya. Nah, tapi ada juga cara yang kedua yang relatif lebih tidak terlalu kelihatan, itu adalah cara yang pakai economic means ya. Jadi ini cara-cara lewat mekanisme pasar. Ya artinya lewat proses jual beli ya. Jadi ada orang yang tadinya mungkin punya tanah kecil, secuil gitu, kemudian tanahnya dijual, yang kemudian dia kehilangan tanah sama sekali gitu ya. Atau tanahnya masih dia punya tanah secuil tapi ya tadi nggak cukup untuk bertahan hidup, akhirnya menjual tenaganya tadi jadi buruh. Nah ini orang menjual tanah itu bisa disebabkan oleh berbagai hal ya. Misalnya karena kebutuhan untuk berobat ketika ada anggota keluarganya yang sakit, kebutuhan untuk pendidikan anaknya ketika anaknya melanjutkan sekolah, atau juga untuk membayar hutang ketika dia punya hutang ke pihak lain ya, entah itu tetangganya atau ke bank atau yang lain. Nah, itu proses-proses lebih sehari-hari ya, proses-proses ekonomi yang membuat orang yang tadinya punya tanah bisa kehilangan tanah dan akhirnya jadi buruh tani ya, atau jadi buruh secara umum ya.